Mana nih? Munas ke-6 berjalan tidak seperti yang diharapkan. Pertama, kita sangat kecewa. Begitu banyak teman-teman kita datang memenuhi panggilan. Ini namanya panggilan Munas, sesuai dengan iklan yang dibuat di koran Republika. Kita dipanggil untuk bermunas dan semua peserta telah membayar, ya, telah membayar biaya untuk ikut jadi peserta Munas dan menginapnya itu 2,5 juta, itu udah kamar yang paling sederhana. Belum lagi mereka harus membiayai tiketnya dari mulai Manado, Makassar, Palembang, Medan, dan seterusnya, ya. Jadi artinya ini sangat biaya. Dan ini Munas ini adalah penundaan yang ketiga, ya. Sudah dimulai bulan Juni yang pertama, tunda lagi di bulan November tanggal 27, tunda lagi, barulah diadakan hari. Hari ini pun menjadi kekecewaan. Saya sebenarnya dideklarasi sebagai ketua umum di dalam suasana seperti ini kurang happy. Saya lebih happy sebenarnya ada penyelesaian atau solusi yang baik. Tapi karena ini sudah 3 kali tunda, nggak mungkin organisasi itu diam. Dan itu yang namanya pengurus yang lama itu kan sudah 1 tahun lebih demisioner. Karena jabatannya itu hanya 5 tahun. Habis 5 tahun nggak tahu jabatannya itu apa lagi. Nah, disebut di dalam anggaran dasar. Nah, karena itu teman-teman itu sudah merasa lelah. Tidak bisa dibendung lagi. Udahlah, kalau memang tidak bisa lagi kita bermunas, masih mau ditunda juga, itu harus kita nyatakan aja lah, capek kita ngurusin ini. Atau kita nggak pedulikan lagi nih AAI, daripada semua lari nih anggota AAI ke organisasi lain. Saya ingin menyelamatkan AAI. Saya nyatakan bahwa menerima tadi deklarasi dari teman-teman menunjuk saya sebagai ketua umum untuk mengemban tugas masa 2022-2027. Kegagalan Munas yang tidak jadi dibuka di satu area yang sudah dibayar adalah jelas-jelas. Kalau saya bilang ini ada unsur kesengajaan dari ketua umum itu sendiri. Kenapa saya katakan demikian? Ini kan tunda yang ketiga. Pertama, seorang advokat sadar sepenuhnya untuk menyelenggarakan satu event nasional, karena ini kan musyawarah nasional. Kalau musyawarah nasional, izinnya itu izin keramaian harus diajukan ke kepolisian. H-10 saya nanya ke Polda Jawa Barat, apakah sudah ada izin? Sebab, kenapa saya bertanya? Semua teman-teman pendukung saya dari daerah, mulai dari Sabang sampai ke Medan, dari Medan sampai ke Manado, tanyakan, Pak, jadi tidak ini Munas? Kok sampai sekarang belum ada statement atau bukti yang diajukan oleh organizing committee dan steering committee maupun DPP bahwa mereka telah mengantongi izin. H-10 kan sebelumnya sudah 15 hari sebelumnya kan sudah ada iklan di media memanggil kita Munas. Harusnya DPP, ketua umum DPP tahu. Gak usah diajari lagi seperti kata berenang, gak usah ngajarin seperti ikan, dan itu pun oleh ketua Dewan Kehormatan sudah mengingatkan. Demikian juga para senior. Bapak Denny Kailima sudah bolak-balik lewat grup mengingatkan, urus itu izin, karena venue-nya tidak bisa terpusat di satu tempat, maka dipecah di 6 tempat. Medan, Palembang, Jakarta, Bandung 2 tempat, dan Bali. Artinya setiap tempat itu memerlukan izin keramaian. Khawatir kalau di satu tempat tidak bisa dapat izin, maka semua Munas bisa tidak jadi. Minimal lah, undangan sudah dikirim, panggilan Munas sudah dikirim, mereka belum pegang satu pun surat izin. Ini namanya spekulasi, mempermainkan organisasi yang bagus dan besar ini untuk hal-hal yang diperlakukan seperti cara kaki lima. Padahal penghuni AAI itu adalah orang-orang officium nobile, orang-orang terhormat, orang-orang yang sadar hukum, patuh hukum, taat ajas, diperlakukan seperti itu. Sedih mereka semua. Udahlah, kita deklarasi, kita akhirilah ini. Mau apapun kita akhiri saja, kita nobatkanlah. Anda sebagai ketua itu, maka saya terima saja daripada penderitaan terus-terus berlanjut. Jadi sekali lagi saya katakan, penundaan Munas kali ini oleh yang dinyatakan tadi pagi oleh DPP demisioner, itu alasan force major itu tidak betul. Tidak ada alasan force major dalam ini. Yang ada adalah panitia, steering committee maupun DPP tidak pernah mengajukan surat permohonan ke Mabes Polri mohon izin keramaian. Jawaban dari Polda ketika saya tanya H-10, Pak, kami tidak bisa komentari karena belum ada permintaan dari organisasi, apalagi juga dari dari hotel juga tidak ada. Jadi apalagi yang mesti dikatakan. Kalau masih dialih, sedih mereka semua. Udahlah, kita deklarasi, kita akhirilah ini. Mau apapun kita akhiri saja, kita nobatkanlah. Anda sebagai ketua itu, maka saya terima saja daripada penderitaan terus-terus berlanjut. Jadi sekali lagi saya katakan, penundaan Munas kali ini oleh yang dinyatakan tadi pagi oleh DPP demisioner, itu alasan force major itu tidak betul. Tidak ada alasan force major dalam ini. Yang ada adalah panitia, steering committee maupun DPP tidak pernah mengajukan surat permohonan ke Mabes Polri mohon izin keramaian. Jawaban dari Polda ketika saya tanya H-10,
Pak, kami tidak bisa komentari karena belum ada permintaan dari organisasi, apalagi juga dari dari hotel juga tidak ada. Jadi apalagi yang mesti dikatakan. Kalau masih dialihkan, janganlah membohongi anggota, jangan membohongi publik. Ini pure, tidak ada izin. Anggota beserta sudah hadir. Hanya mereka memang tidak siap, tidak profesional, memalukan. Jadi ke depan AAI harus dibangun dengan lebih profesional, lebih baik. Dan tidak boleh ada munas para yang terhormat terlantar di selasar-selasar hotel ini. Sangat memalukan, sangat menyedihkan saya. Duduk dari pagi sampai sore di selasar-selasar hotel. Sangat-sangat memalukan, tidak manusiawi menurut saya. Dan kita akan juga memperhitungkan kerugian-kerugian apa yang timbul dari akibat ini semua. Nanti kita akan kalkulasi. Demikian. Dukungan dari Bapak, dari DPC, DPW? DPC hampir semuanya, 90% DPC mendukung. Dan saya kira tinggal sisanya itu juga karena belum tahu aja. Ya, karena belum tahu aja. Ini mayoritas memang DPC sudah kami garap. Sejak awal justru ada kerinduan dari DPC wilayah di daerah terutama terpencil. Mereka itu selama ini mengeluh tidak ada sentuhan dari DPP sehingga banyak DPC itu tidak aktif. Kita dulu zaman Hampre menyerahkan tahun 2015 menyerahkan ketua kepada yang sekarang yang kemarin itu ada 130, oke lah, let's say 120 lah. Sekarang yang aktif itu cuma hitungan jari lah, hitungan jari tangan dengan jari kaki di bawah 20. Dan itu pun diaktifkannya akhir-akhir ini udah menjelang munas. Jadi agak kurang menguntungkan bagi AAI. Bagaimana AAI mau bisa besar? Karena alasan force major dalam ini. Yang ada adalah panitia, steering komite maupun DPP tidak pernah mengajukan surat permohonan ke Mabes Polri mohon izin keramaian. Jawaban dari Polda ketika saya tanya H-10, Pak, kami tidak bisa komentari karena belum ada permintaan dari organisasi, apalagi juga dari dari hotel juga tidak ada. Jadi apalagi yang mesti dikatakan. Kalau masih dialihkan, janganlah membohongi anggota, jangan membohongi publik. Ini pure, tidak ada izin. Anggota beserta sudah hadir. Hanya mereka memang tidak siap, tidak profesional, memalukan. Jadi ke depan AAI harus dibangun dengan lebih profesional, lebih baik. Dan tidak boleh ada munas para yang terhormat terlantar di selasar-selasar hotel ini. Sangat memalukan, sangat menyedihkan saya. Duduk dari pagi sampai sore di selasar-selasar hotel. Sangat-sangat memalukan, tidak manusiawi menurut saya. Dan kita akan juga memperhitungkan kerugian-kerugian apa yang timbul dari akibat ini semua. Nanti kita akan kalkulasi. Demikian. Dukungan dari Bapak, dari DPC, DPW? DPC hampir semuanya, 90% DPC mendukung. Dan saya kira tinggal sisanya itu juga karena belum tahu aja. Ya, karena belum tahu aja. Ini mayoritas memang DPC sudah kami garap. Sejak awal justru ada kerinduan dari DPC wilayah di daerah terutama terpencil. Mereka itu selama ini mengeluh tidak ada sentuhan dari DPP sehingga banyak DPC itu tidak aktif. Kita dulu zaman Hampre menyerahkan tahun 2015 menyerahkan ketua kepada yang sekarang yang kemarin itu ada 130, oke lah, let's say 120 lah. Sekarang yang aktif itu cuma hitungan jari lah, hitungan jari tangan dengan jari kaki di bawah 20. Dan itu pun diaktifkannya akhir-akhir ini udah menjelang munas. Jadi agak kurang menguntungkan bagi AAI. Bagaimana AAI mau bisa besar kalau DPC-nya itu pada bertumbangan? Ya itu nonsens lah, cerita bohong lah. Program jangka pendeknya? Program jangka pendek saya akan mengganti semua kartu yang ada dan membuat surat dan akan segera mengaktifkan semua cabang-cabang dan membuat website untuk database semua anggota AAI. Jadi tidak ada lagi yang terlantar, terluntar-luntar dan seterusnya. Ya.